Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Industri Halal mempersembahkan sebuah video terkait topik regulasi dan perkembangan industri halal. Kelompok kami beranggotakan Suwandi, Rizky Ayu, Dea, dan Siti Khalisa. Berdasarkan data Sistem Informasi Halal atau SIHalal pada Oktober 2022, selama kurun waktu 2019 sampai 2022, tercatat sebanyak 749.971 produk telah tersertifikasi halal di Indonesia. Sebenarnya apa sih sertifikasi halal itu dan apa ya manfaatnya bagi konsumen? Sertifikasi halal MUI merupakan fatwa ataupun hukum tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan halalnya sebuah produk baik itu makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika sesuai dengan syariat Islam. Memberikan rasa aman, ketentraman batin, dan menjamin kelayakan suatu produk untuk umat ataupun masyarakat, baik layak dari sisi kesehatan maupun layak dalam segi agama, yakni kehalalannya. Semua itu merupakan tujuan mendasar mengapa harus adanya sertifikasi halal MUI. Tentunya kita pun sebagai konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari LPPOM MUI sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengkaji, meneliti, menganalisa, dan memutuskan apakah produk-produk baik itu pangan, obat-obatan, ataupun kosmetik aman dan layak kita konsumsi dalam segi kesehatan maupun agama. Dalam hal ini adalah agama Islam yang mengatur halal dan haramnya sesuatu. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, pemerintah melakukan upaya peningkatan produktivitas sektor-sektor industri halal di Indonesia. Makanan dan minuman halal bukan hanya memberikan manfaat yang bagus untuk kesehatan dan kebugaran tubuh saja. Tentu makanan halal juga memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan rohani dan menjaga hati dan akal umat muslim. Pemerintah menargetkan makanan dan minuman halal Indonesia akan menjadi nomor 1 dunia di tahun 2023. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama, yaitu Bapak Akil Irham yang menghadiri Halal Industry Event. Prospek Indonesia dalam mengembangkan wisata halal telah diakui dunia. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat Indonesia telah banyak menyambut penghargaan dalam ranah destinasi wisata halal dunia. Sebut saja pada tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai wisata halal terbaik di dunia versi Global Muslim Travel Index atau GMTI mengungguli 130 negara peserta lainnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin secara khusus meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan potensi wisata halal di Indonesia. Permintaan ini disambut baik oleh seluruh jajaran Kemenparekraf dan Baparekraf mengingat wisata halal di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Indonesia mempunyai peluang besar untuk menjadi produsen fashion muslim yang berdaya saing global. Pembangunan ekonomi industri fashion muslim mulai dari hulu terkait dengan akses bahan baku, produksi, branding, serta kegiatan pameran dan promosi. Menyadari hal tersebut, Kementerian Perindustrian bersinergi dengan berbagai pihak untuk mengakselerasi pemberdayaan industri fashion. Hal ini sejalan dengan Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia atau MEKSI untuk tahun 2019 sampai 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN untuk tahun 2020 sampai 2024. Selanjutnya, Kemenperin juga menjalankan program peningkatan literasi, edukasi, kampanye, sosialisasi, serta promosi industri halal melalui penghargaan dan pameran. Media menjadi sumber asupan informasi yang dibutuhkan oleh setiap individu dalam kegiatan sehari-hari. Sedangkan rekreasi menjadi sumber bagi setiap individu yang membutuhkan hiburan untuk menghilangkan rasa lelah. Media dan rekreasi halal menjadi sektor ketiga tertinggi berdasarkan spending oleh konsumen muslim. The State of Global Islamic Economic Report tahun 2020-2021 menyebutkan besarnya pengeluaran muslim dunia pada tahun 2019 di sektor media dan rekreasi mencapai 222 miliar US dollar.
Posisi Indonesia dalam konsumsi media dan rekreasi halal berada di tingkat ke-6 dunia. Tren kosmetik halal tengah menjamur di industri kecantikan Asia, tak terkecuali di Indonesia yang seperti kita ketahui memiliki masyarakat yang beragama mayoritas muslim. Sebenarnya di Indonesia sendiri, brand kosmetik halal sudah ada sejak tahun 1995. Kala itu, brand kosmetik Wardah menjadi yang pertama sebagai brand kosmetik yang menjual kosmetik halal. Menyikapi mulai menyebarnya tren kosmetik halal di Indonesia, BPJPH selaku penyelenggara jaminan produk halal merespon dan mendukung upaya pengembangan produk kosmetik halal di Indonesia. Hal ini ditegaskan dengan dikeluarkannya aturan produk kosmetik harus memiliki sertifikat halal yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan dukungan dari BPJPH yang mengeluarkan aturan produk kosmetik wajib memiliki sertifikat halal, diharapkan produk kosmetik nasional mampu bersaing dan memanfaatkan potensi pasar yang besar baik lokal maupun internasional. Teman-teman, kalau ditanya penting nggak sih sertifikat halal itu, menurut aku pribadi ya, itu tuh penting karena kan pasti di dalam sertifikasi halal itu ada indikator tertentu yang sudah memastikan mutu dan kualitas produknya, teman-teman. Jadi itu penting. Nah, ngomongin tentang penting atau enggak sih sertifikasi halal, menurut aku itu penting karena dengan sertifikasi halal ini bukan hanya menjamin produk itu baik, tapi juga sesuai dengan ajaran agama, yaitu berpatokan sama prinsip halal. Kalau menurut aku, sertifikasi halal itu penting ya, apalagi untuk menjamin produk yang kita gunakan itu halal atau enggaknya. Menurutku sangat penting karena kita juga pastinya mau menggunakan atau mengkonsumsi produk yang baik, apalagi sesuai sama syariat. Langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mendukung perkembangan industri halal di Indonesia? Yang pertama, pastinya menggunakan produk-produk yang sudah bersertifikasi halal. Yang kedua, mensosialisasikan pentingnya penggunaan produk halal di berbagai platform digital. Yang ketiga, menjadi entrepreneur yang memperhatikan kehalalan produk. Jadi apa yang membuatmu ragu untuk menggunakan produk yang sudah bersertifikasi halal? Mari kita bersama bangun industri halal di Indonesia.